لا إله إلا الله. وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, bab yang akan kita bahas di pagi hari ini bab ke-44 dari kitab At-Tauhid, yaitu bab man sabba ad-dahra faqad adallah. Bab orang yang mencela masa atau waktu maka dia telah menyakiti Allah. Dan kalimat ini beristinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan hadis qudsi, perkataan Allah Subhanahu wa taala, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku, yasubbud dahra. Anak Adam mencela ad-dahr, yaitu mencela masa, mencela waktu. Wa ana ad-dahru, dan aku adalah yang mengatur waktu. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikan malam dan siang. Dan dalam riwayat disebutkan la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwa ad-dahru, janganlah kalian mencela waktu, sesungguhnya Allah dialah yang mengatur waktu. Ibaratnya mencela waktu itu sama dengan mencela pengaturnya. Mencela waktu sama dengan mencela Allah Ta'ala. Mencela Allah sama dengan melakukan idza terhadap Allah, yaitu menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas dulu komponen kalimat di bab ini, nama bab ini, yaitu bab man sabba ad-dahra faqad adallah. Bab orang yang mencela mencela ad-dahr, mencaci ad-dahr, mencaci waktu, maka faqad adallah, maka dia telah menyakiti Allah. Sabbud dahr yaitu mencela atau mencaci waktu. Dan as-sab itu maknanya asy-syatm wa taqbih wa dzam. Ya, mencela, menjelekkan, menghinakan. Ad-dahr maknanya al-waqt atau zaman, waktu atau zaman, masa itu dahr. Ya. Sedangkan sabbud dahr, mencela waktu, itu ada 3 posibilitas dan 3 hukum. Ya, mencela waktu ada 3 macam. Mencela masa di sini seperti mencela malam, mencela momentum tertentu,
dari waktu. Itu ada 3 macam. Yang pertama, jadi 3 macam ini dilihat dari maksud, niatan, dan bentuk celaannya. Yang pertama, an yaqsuda al-khabar al-mahd duna al-laum. Yang pertama maksudnya adalah murni mengabarkan, bukan bermaksud mencela. Murni mengabarkan hal yang buruk terjadi di waktu itu. Murni, maksudnya murni mengabarkan tanpa bermaksud mencela. Walaupun zahir lafalnya seperti mencela, namun maksudnya adalah mengabarkan murni. Maka hal ini boleh. Jadi al-khabar al-mahd, murni mengabarkan, makanya hal ini boleh. Ya, misalnya mengatakan saya kepanasan, sungguh hari ini hari yang sangat panas. Sungguh hari ini hari yang sangat panas. Saya kepanasan karena hari ini panas banget. Ini seolah-olah mensifati buruk terhadap hari, dan hari itu adalah waktu. Hari ini panas banget. Atau malam ini dingin banget. Benar-benar enggak kuat gitu. Nah, ini seperti ini zahirnya seolah-olah lafalnya celaan, tetapi maksudnya hanyalah mengabarkan. Tidak menghinakan, tidak mencela waktu, mengabarkan. Makanya seperti ini boleh. Yang seperti ini boleh, dan amalan tergantung pada niatannya. Ya, jadi dalam melafalkan sesuatu itu kan ada mabani, ada ma'ani. Mabani itu dalam ilmu balaghah yaitu adalah bina al-kalimah atau al-jumlah, bangunan kalimatnya. Lafal-lafalnya itu mabani. Adapun ma'ani, maksud dari kalimat. Lafalnya, bangunan lafalnya seolah celaan, tapi maksudnya pengkhabaran. Tidak ada maksud mencela. Sebagaimana perkataan Nabi Lut alaihi salam disebutkan dalam surat Hud 77, "Hadza yaumun 'asib." Ini hari yang berat, hari yang buruk, bad day. Ini adalah hari yang, ini bukan bermaksud mencela hari, tapi mengkhabarkan bahwa hari ini begitu buruk. Terjadi banyak hal yang tidak baik. Hari yang panas, hari yang meletihkan, ya, dan seterusnya. Atau masa-masa fitnah. Nah, kalimat masa-masa fitnah ini bukan berarti sedang mencela masa, melainkan mengkhabarkan bahwasanya di masa-masa ini fitnah banyak terjadi. Maka ini bukan murni mencela, melainkan murni mengabarkan, dan boleh. Dengan syarat yaitu meyakini bahwasanya baik waktu maupun keterjadian dan sifatnya itu semua milik Allah dan diatur oleh Allah. Itu pertama. Dan yang kedua, tidak ada niatan mencela waktu atau hari. Ini yang pertama. Yang kedua, sabbud dahr, yaitu mencela waktu. Yang kedua yaitu an yasubba ad-dahra ala annahu huwal fa'il. Mencela masa dengan meyakini bahwasanya dia adalah pelakunya. Mencela masa, mencela waktu dengan meyakini waktu adalah pelakunya. Ya, dengan meyakini waktu adalah pelakunya. Maka ini syirik akbar. Mencela masa dengan meyakini masa ini adalah waktunya. Maka ini syirik akbar karena menganggap apa? Menganggap bahwasanya ada selain Allah Ta'ala yang menciptakan dan mengatur. Jadi meyakini bahwasanya waktu, yang mana waktu itu makhluk yang diatur oleh Allah, dan waktu tidak bisa bertasarruf, tidak bisa mengatur, tidak bisa melakukan apa. Waktu adalah waktu. Ketika meyakini bahwasanya hari itulah hari ini yang mengatur hidupnya, maka celaan tersebut, celaan dan keyakinan tersebut syirik akbar. Misalnya meyakini bahwasanya tanggal 13
itu adalah tanggal sial karena atau tanggal sekian adalah tanggal sial karena apa? Karena tanggal tersebut memang memberikan kita kesialan misalnya. Ini adalah celaan terhadap waktu dan ini syirik akbar. Ya, kemudian jangan nikah di tanggal sekian, bulan sekian, purnama sekian. Kenapa? Karena itu adalah hari sial. Dan menisbatkan sial kepada hari. Ini berarti mencela waktu. Dan kalau meyakini bahwasanya hari tersebut memang dia secara zat memberikan kesialan, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam. Awalnya mungkin orang-orang seperti ini hanya ikut-ikutan tradisi, ya, hari apes dan semisalnya. Namun lama-kelamaan syaitan itu akan menggeser pemahaman dan akidahnya dengan sampai apa? Sampai meyakini bahwasanya itu emang hari sial secara zat, dialah hari yang telah membuat kita sial. Maka ini syirik akbar. Kalau yang memberikan manfaat dan madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala An-Nafi' Ad-Dar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yasubba ad-dahra la li'tiqadihi annahu huwal fa'il. Mencela masa bukan karena meyakini dialah pelakunya, bukan. Hanya murni pengen mencela masa, menjelekkan waktu, mencela masa tanpa meyakini masa adalah pelakunya. Ini beda dengan nomor dua dan tentu beda dengan nomor pertama. Nomor pertama murni mengkhabarkan tanpa ada niatan mencela, itu bisa terlihat di kalimat. Yang kedua mencela sekaligus meyakini waktu adalah pelakunya. Ketiga, mencela bukan sebatas mengkhabarkan, mencela masa tanpa meyakini masa adalah pelakunya. Dia tetap meyakini Allah Ta'ala adalah pelakunya, yaitu Allah Ta'ala yang mentakdirkannya. Tetapi dia hanya ingin misuh-misuh, mencela masa, menjelekkan waktu. Belum sampai akidahnya bergeser kepada akidah kufur. Maka yang seperti ini tetap haram. Yang seperti ini tetap haram dan itu yang dimaksud dalam hadis. Itu yang dimaksud dalam hadis. Ini tidak sampai derajat syirik memang, tetapi kenapa dalam kitab tauhid disebutkan ini apa mencela waktu? Karena walaupun seseorang mencela waktu dan dia meyakini Allah lah yang mengatur segalanya, walaupun dia meyakini itu, tetapi perbuatan mencela waktu itu merupakan perbuatan tasyabbuh bil kufar, tasyabbuh bil musyrikin, menyerupai orang-orang musyrik. Dan menyerupai orang-orang musyrik itu haram. Dengan teks hadis Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian darinya. Walaupun hadis ini tidak serta-merta langsung mengkafirkan orang yang bertasyabbuh bil kufar, tetapi hadis ini merupakan ancaman, merupakan penghinaan terhadap orang-orang yang menyerupai diri terhadap kekhususan orang-orang kafir, terutama dalam urusan ibadah atau pelanggaran mereka. Sebagian orang kafir atau musyrik mencela masa itu bukan karena masalah ibadah, melainkan karena tradisi atau kebiasaan. Maka kalau orang muslim mencela masa ikut-ikutan, maka dia ada keserupaan dengan orang-orang ini. Nah, itu haram. Kemudian takhrij juga dari hadis tadi, maka menyerupai orang-orang fasik dengan kekhususan kefasikan mereka itu juga haram. Ya, menyerupai orang-orang fasik baik dari segi tingkah laku, akhlak, attitude ya, ataupun dari segi lifestyle, fashion style, maka semua itu juga termasuk haram jika memang itu adalah style yang dikenal sebagai style orang-orang fasik yang jauh dari agama Allah.
Maka beberapa ikhwan gaul yang katanya sudah hijrah jenggot panjang kemudian style hip hop, maka itu munkar. Maka itulah kemunkaran. Itu tasyabbuh bil fusaq, menyerupai orang-orang fasik dan merupakan bentuk tidak tahu malu. Dan ustaz atau siapapun yang memfatwakan bolehnya hal tersebut, maka fatwanya matruk, ditinggalkan. Karena menyelisihi akhlak yang semestinya ditunjukkan oleh orang yang sudah ngaji. Kalau misalnya akhlak seseorang hanya di ketersembunyian dia jelek misalnya, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seseorang menampakkan akhlak tasyabbuh dengan orang-orang fasik, kemudian juga berbangga bahkan dengan itu, mempopulerkannya dan menyeru beberapa rekan-rekan untuk sepertinya, maka ini munkar. Ya, perlu ditakdib dan perlu dididik untuk hijrah dan belajar lebih lanjut. Ya, udah belajar anget-angetan kemudian banyak gaya. Hafalan sedikit banyak gaya. Cadar cuman fashion dan banyak gaya. Isinya enggak ada. Menang jenggot dan cingkrang doang itu enggak cukup untuk membuat seseorang selamat. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jenggot itu sunnah Nabi, jalannya Nabi SAW dalam berbusa, bukan berbusana namun berakhlak. Yaitu dibiarkan jenggotnya, a'ful liha kata Nabi SAW. Kemudian juga masalah isbal, tidak isbal itu kewajiban. Dan isbal itu haram menurut pendapat yang lebih sahih. Namun kemudian kalau di-blending dengan style yang menyerupai orang-orang kafir, maka ini kena dosa tasyabbuh bil fusaq, tasyabbuh dengan orang-orang fasik. Dan style hip hop seperti itu asalnya dari orang fasik atau orang kafir? Orang kafir. Ya, kemudian mempromosikan di teman-teman pengajian, maka ini batil. Kemudian juga menyerupakan dari segi hip hop style dan semisalnya, maka ini batil. Maka ini perlu diingkari. Jangan sampai merusak orang-orang yang sudah ngaji, yang semestinya fokus di belajar, menuntut ilmu, tapi lebih fokus di fashion seperti ini, baik ikhwan atau akhwatnya. Itu tidak akan menyelamatkan yang seperti itu. Malah justru menjauhkan dari ilmu. Ya, enggak benar yang seperti ini, enggak boleh seperti itu. Maka tasyabbuh bil kuffar, tasyabbuh bil fusaq itu haram jika itu memang kekhususan yang ada pada orang kafir atau ada pada orang fasik tersebut. Kita lihat anak-anak metal banyak yang jenggotan. Wiro Sableng aja cingkrangan. Apakah boleh kita menyerupai mereka? Enggak boleh. Kenapa? Anak-anak metal enggak pada salat. Kalau mereka sholat dan benar sholatnya enggak bakal jadi anak metal. Lah ini udah ngaji. Kata manhaj salaf, malah nyerupai orang-orang yang kelihatan jarang sholat. Ini kan kebalik. Ya. Dan yang semisalnya, maka hal seperti ini harus tasyabbuh. Dalam hal kita misal kita mencela masa aja karena kita misu-misu, itu aja jadi haram karena apa? Menyerupai orang-orang musyrik, padahal hanya sebatas seutas kalimat loh. Tapi ketika kita mencela masa seperti mencela takdir, mencela ya karena kita enggak terima aja ini kok hari seperti ini, maka ini merupakan bentuk tasyabbuh yang terlarang, yang mana seolah-olah lebih ringan daripada pakaian dan semisalnya. Ya, dan tadi kita rinci 3 hal tadi. Ya, ada yang boleh jika itu murni mengabarkan, ada yang sampai syirik besar, dan ada yang haram, dan sisi keharamannya adalah pertama karena ada larangannya, kedua karena penyerupaan terhadap orang-orang musyrik. Jadi itu sabbud dahr namanya. Dan
dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis qudsi, kata Allah azza wa jalla, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam yu'dhini. Anak Adam menyakitiku. Lafal sini adza yu'dhi, menyakiti. Menyakiti. Ini harus difahami lafal yang termaktub dalam hadis ini. Bedakan nanti antara idza dengan atau adza dengan doror. Adza dengan doror. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman sehingga seolah-olah wah Allah Ta'ala tersakiti, berarti Allah Ta'ala ini Rabbul Alamin tersakiti, gimana? Maka pahami baik-baik bahwasanya idza menyakiti itu enggak mesti ada doror. Bahkan dibedakan antara idza dengan doror. Idza itu tidak membahayakan, sementara doror itu membahayakan. Ini bedakan antara idza dengan doror. Makanya dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Sahih Bukhari, ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه. Lafal adza dari segi bahasa itu adalah hal yang perkaranya itu ringan, efeknya itu lemah dari keburukan atau hal yang dibenci. Ringan, lemah, tapi dia keburukan, tapi efeknya ringan, lemah, enggak kuat. Sehingga adza itu bukan mara bahaya. Bedakan antara menyakitiku dengan membahayakanku. Kalau menyakitiku saja, ya hanya menyakiti saja, enggak, belum tentu tersakiti. Tapi kalau membahayakan, kena enggak kena, ini tetap berbahaya buat dia gitu loh. Bedakan. Ya. Kalau misalnya, misal saja, ada beling kecil sekali, kecil banget. Kemudian antum injak, kayak ada sedikit yang menggelitik kecil gitu. Ini apa? Oh, kecil beling. Ini adza, bukan doror. Lah kalau belingnya gede atau paku payung atau paku yang karatan misalnya, ketojos, ini adza atau doror? Doror. Pasti ada rasanya itu. Kalau adza biasanya enggak kerasa, enggak ada efek samping. Kalaupun ada, hanya sedikit dan enggak membuat kita kepikiran. Itu bedanya adza dengan doror. Ya, bedanya adza dengan doror. Dan kalau kita perhatikan dalam ayat atau dalam hadis, ajaib. Ayat-ayat tentang adza dan tentang doror itu ajaib yang membuat kita belajar banyak. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengisbatkan, menetapkan adanya adza dari orang-orang, ya dari manusia yang mencela masa pada dirinya, yaitu yu'dhini ibnu Adam, ya anak Adam menyakiti saya, menyakitiku. Berarti ini ya yu'dhini ibnu Adam, menyakitiku. Ditetapkan oleh Allah, ya mereka menyakitiku. Bukan berarti Allah tersakiti dengan itu, enggak. Ya. Allah tetapkan itu. Tapi kemudian di Ali Imran 176, wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Janganlah orang-orang yang bergegas dalam kekufuran itu membuatmu sedih, wahai Nabi Muhammad SAW. Innahum la yadurrullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Beda antara menyakiti dan membahayakan. Beda antara menyakiti. Mereka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun.
tidak akan memberikan madarat dan darar pada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya. Kemudian kita bisa melihat juga kata Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Ya. Orang yang menyimpang, orang yang sesat, ya, tidak akan memberikan kalian mara bahaya idza ihtadaitum. Jika kalian dapat hidayah. Syuf, lihat. Jika kalian dapat hidayah, kalian beriman, dapat hidayah, orang sesat, orang menyimpang, mukhalifun, dhallun, itu enggak bakal memberikan kalian mara bahaya. Kalian akan diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau idza tadaitum, jika kalian dapat hidayah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah taala akan memberi hidayah pada hatinya langsung. Maka seseorang ketika dia mendapatkan musibah atau ujian dan dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Itu jika antum beriman, jika benar dari jalan benar ya. Maka orang yang menyimpang, baik menyimpang di sini dari segi agama, menyimpang dari segi akhlak, menyimpang dari segi lisan, menyimpang dari, dan apapun penyimpangan itu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kalian mendapat hidayah, mereka berusaha untuk menghancurkan antum, la yadur, enggak bakal mereka itu memberikan madarat, membahayakan antum, enggak bakal. Mungkin memberikan adza, iya. Memberikan adza, iya. Adza itu maksudnya apa? Adza itu ya mungkin ucapan, mereka berusaha untuk apa? Berusaha untuk menghancurkan antum. Tapi Allah jadikan itu hanya adza. Kalau antum percaya sama Allah, dekat sama Allah, kembali ke Allah, kalau salah taubat, kalau benar tegakkan kebenaran dan kembali kepada Allah, mereka berusaha untuk menebang antum, tapi itu bagi Allah adalah adza, bukan darar. Bagi Allah adalah apa? Adza. Bukan darar. Karena itu sunatullah. Antum ketika membela Islam, membela syariat Allah, maka adza itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Itu pasti. Kalau enggak mau ada, enggak bisa. Antum ketika antum berdakwah, antum menegakkan Islam di keluarga antum, adza itu harus ada untuk menambah ganjaran pahala. Ya. Sebagaimana juga misal di surat Ali Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian pasti akan diuji betul-betul dalam hal harta kalian dan diri-diri kalian. Wal tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Nih. Perhatikan baik-baik sini. Ali Imran 186. Ini manhaj kehidupan jemaah. Kalian pasti akan diuji fi amwalikum wa anfusikum. Di harta kalian, diri kalian, bisa diri kalian maksudnya adalah kepribadian, hawa nafsu, keluarga dan seterusnya. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kalian la tasma'unna, kalian semua pasti ini la tasma'unna ada dua takkidan. Yang pertama la di sini la di sini bukan la negatif, bukan la nahiyah, tapi untuk menguatkan kalimat betul-betul, dan nun takkid musyaddadah pula, maka betul-betul kuat. Pasti kalian akan mendengar. Di sini wala tasma'unna bukan wala tastami'unna. Kalau wala tasma'unna itu hanya mendengar saja.
Wala tastami'unna itu menyimak lebih dalam. Enggak, ini enggak menyimak. Kalian hanya cukup la tasma'unna, hanya mendengar saja. Minal ladzina utul kitaba min qablikum, pertama dari orang-orang yang ahli kitab, Yahudi Nasara, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang berbuat syirik. Dua-duanya menyimpang. Apa yang kalian dengar? Adzan katsira. Adza. Ya, bukan dolar. Adza tidak apa? Ya, usaha menyakiti, celaan, ghibah, adu domba yang itu banyak, tapi Allah sifat itu adza saja, bukan doror. Saya lihat orang, wahai orang beriman. Tapi ada kata Allah, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kalian sabar dan bertakwa, sesungguhnya itu termasuk sekuat-kuat perkara. Artinya kita dikuatkan dan dididik oleh Allah Azza wa Jalla dengan adzan katsira, dengan celaan yang banyak. Mereka berusaha menyakiti terus, tapi kalau sabar dan bertakwa, antum kuat mentalnya. Kadang adza dari orang itu pendidikan buat kita. Ya, cacian, rintangan, ya tapi selama kita benar, kalau salah ya emang berhak mungkin dicaci. Tapi kalau kita berusaha benar, ya emang itu konsekuensinya jadi orang benar. Banyak yang nggak suka, tapi yang suka juga insya Allah banyak juga. 50-50 aja. Yang terpenting cari ridha Allah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jadi kunci sabar dan takwa. Sabar, kesabaran dan ketakwaan menjadikan celotehan orang itu hanya sekerdil kerikil, enggak seberapa. Tapi kalau kita enggak sabar, apalagi tambah enggak takwa, maka omongan sedikit aja tentang kita itu kita baper, kesel, seolah-olah harga diri kita udah diinjak. Padahal cuma dikatain, ih hitam ya, cuma dikatain gitu doang. Iya. Seorang akhwat misalnya dikatain, kamu gendutan ya sekarang, nggak bisa makan 2 hari. Maka ini seperti ini berarti nggak bisa jadi imam, emang nggak jadi imam dia, nggak bisa. Orang kalau jadi imam itu dia apa-apain tetap istiqomah. Lah apa? Ya komentar sana komentar, kalian akan dipertanggungjawabkan nanti, diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ada ya. Jadi tadi juga di ayat la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kalian sudah dapat hidayah, beriman benar-benar, maka orang yang menyimpang itu tidak akan memberikan mara bahaya pada kalian. Di daurah kemarin ada pertanyaan ke Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah hafizallah. Ya Syekh, gimana dalam meruqyah misalnya seorang peruqyah misal dia khawatir kalau misalnya dia ngeruqyah maka jin itu atau syaitan itu akan nanti balik ke dia, maksudnya akan menyerang balik ketika pulang atau apa gitu kan. Maka kata Syekh rahimahullah hafizallah, dan ini sahih, bahwasannya itu tidak akan terjadi insyaallah bagi peruqyah yang meruqyah sesuai dengan syariat Allah dan dia tawakal sama Allah, enggak bakal terjadi. Paham enggak di sini, ikhwan? Kadang-kadang digituin kan, wah jangan ngeruqyah, nanti dia ikutan nanti ke rumah jinnya, terus kemudian akan ini keluarganya. Maka ini kalimat takhwif, nakut-nakutin. Kalau tawakal Allah enggak beneran. Kecuali kalau dia enggak tawakal dan kata dia bermaksiat di ruqyahnya, maka iya bisa. Setan juga ente peruqyah juga kayak gini. Nah, dimainin sama setan. Tapi kalau ruqyahnya tawakal Allah, enggak pakai wasilah syirik, enggak pakai kebid'ahan, itu enggak, setan juga mikir-mikir, wah susah nih tambang nih, kayak susah nih. Gitu. Ya. Maka enggak bermadarat, beneran.
Dan ana boleh kisahkan juga di salah satu kediaman ana. Wallah, samping ana dukun. Samping persis. Yang tiap hari ritual pakai menyan. Alhamdulillah sekarang kita udah berusaha dilaporkan. Tiap hari. Sejak kita lawan dengan murotal, kita sindir-sindir. Pertama kita lawan udah mulai muncul aneh-aneh, muncul binatang di rumah. Enggak takut sama sekali. Binatang kecil, cuman bisa kayak gitu doang. Lah, enggak memberikan madarat. Enggak ada apa-apanya. Makan kita mainin tuh binatang aneh kecil, dia enggak tahu binatang aneh, baru sekali itu binatang itu tiba-tiba dilaporin sama istri, tiba ada aja gitu tiba di kasur. Ada aja tuh. 5, kadang 3 gitu. Dalam waktu 2 hari berturut-turut. Kadang anda cari kapan giliran anak ya diginiin gitu kan. Kalau lagi duduk ada satu, ini kiriman apa nggak pernah nih selama tinggal di sini, baru kali ini pas ada bermasalah sama dukun baru tuh ada binatang ini. Mau anda ajak ngobrol nggak paham dia, anda juga nggak paham. Akhirnya anak koleksi, kemudian tak kasih Pak, ini Pak kirimannya Pak, ekspedisi jin, ya. Dan seterusnya dari keanehan-keanehan. Enggak madarat beneran. Itu di sampingnya loh padahal. Kalau mau nyantet langsung aja ya online langsung. Langsung samping kan enak. Ayo kalau misalnya punya macan genderuwo, ayo sok ayo ke depan. Mana coba? Enggak memberikan madarat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau udah percaya sama Allah, enggak. Beneran. Malah pengen gitu anak ketemu langsung, nggak mau ketemu. Anak lewat buang muka, padahal mukanya di sini dibuang sama dia mukanya. Beneran nggak mau ngelihat sama anaknya gitu, nggak mau ngelihat. Anak padahal lewat motor, dia motor, tahu kayaknya anak mau lewat, nggak, dia langsung buang muka gitu. Ayo, karena pengen, ayo Pak, ayo keluarin lah macannya, keluarin sini tak sembelih, insya Allah. Enggak pernah mau itu. Maka enggak bakal memberikan madarat. Kalau misalnya ternyata qaddarallah yang seperti memberikan madarat, bukan sebatas adza, memberikan madarat, kita harus tetap beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah, kita katakan, kalaupun seseorang dari kita kena yang seperti ini, memang sakit misalnya. Rasulullah juga dapat kayak gitu. Tetapi bukan kemudian kita fokus di wah ini dukun. Enggak usah fokus gitu. Iya ketahuan siapa yang ingin misalnya. Oke. Tapi ketahuilah bahwasanya orang disantet, disihir belum tentu dihinakan Allah. Belum tentu. Sama orang yang penyakit atau punya penyakit itu belum tentu dihinakan Allah. Kalau misalnya wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau sabar dan bertakwa, tetap bertakwa. Kadang-kadang orang kena penyakit, kena sihir enggak bisa bertakwa. Ke alternatif lah, subhanallah, alternatif Cibubur ya. Kemana lah ngapain? Bertakwalah, sabar. Itu supaya azmul umur. Maka ulul azmi disebut ulul azmi karena musibah dan ujian mereka itu paling besar. Makanya setelah mereka berhasil istiqomah dakwah kerasulan mereka, disebutlah mereka ulul azmi, orang yang punya azam yang kuat. Karena orang kalau punya azam yang kuat, ujian itu harus ada di hadapannya. Kalau enggak siap dengan ujian, enggak usah berazam. Udah sok duduk aja di rumah. Enggak usah punya azam. Enggak mau bergerak, enggak punya azam, ya udah enggak usah. Karena enggak bakal kuat dia. Maka tapi kalau antum punya azam, dan azam kita adalah mencari ridha Allah, harus siap dengan segala ujian yang ada di depan. Itu azmil umur. Maka jadikanlah segala rintangan di dunia ini dari keburukan selama kita dapat hidayah, jadikan itu azab. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan celaan orang-orang terhadap masa itu sebagai azab bagi Allah. Yu'zini ibnu Adam. Azab. Enggak memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah sekalian. Bedakan antara adza dengan doror. Maka segala kejelekan orang terhadap kita, kalau kita emang
berusaha di track yang benar. Jadikan ini semua hanya rintangan. Dalam hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, al-imanu bid'un wa situna au dalam riwayat lain sab'una syu'bah. Iman itu 60 atau 70 sekian cabang. A'laha paling tingginya la ilaha illallah. Paling tingginya. Wa adnaha paling ringannya adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq. Paling ringannya iman itu memungut adza dari jalanan. Adza itu rintangan kecil. Ya, adza itu di sini imatatul adza ini bukan imatatul darar. Imatatul adza rintangan kecil. Ya. Kayak misalnya ada sedikit paku payung kecil. Ini bakal kena ban atau mungkin kena sendal, sepatu. Mungkin kalau ketojos orang paling kecil-kecil sedikit aja karena di sendal enggak terlalu ini. Tapi ini ada, antum singkirin. Bahkan yang mungkin enggak menyakiti mungkin. Seperti polisi tidur tapi polisinya kegemukan. Ini adza. Bagi sebagian orang ini adza. Jadi ini polisi tidur, lewatin polisi tidur kayak ngedaki gunung merbabu, lamanya minta ampun. Makanya seperti ini kalau kita kecilin portal polisi tidurnya, maka ini sama dengan apa? Meringankan adza atau meniadakan adza. Dapat pahala. Apalagi kalau yang disingkirkan bukan adza saja, tapi doror. Seperti apa menyingkirkan apa? Menyingkirkan apa? Di jalan tuh ada doror apa misalnya? Hah? Paku udah. Hah? Lubang yang besar. Kalau orang jatuh ke situ, susah baliknya ke atas misalnya. Atau bisa berpotensi kecelakaan. Ini doror. Ya. Atau yang tadi juga apa? Polisi tidur tapi terlalu tinggi. Kalau kendaraan naik di situ, naik terus tuh kendaraan enggak jatuh-jatuh misalnya. Doror. Maka kalau misalnya menghilangkan doror, itu lebih besar lagi pahalanya. Jadi iman yang paling kecil aja itu imatatul adza 'anit thariq adza. Ya gitu. Maka bagi Allah Ta'ala orang-orang yang kufur, musyrik, orang-orang yang mencela dahar masa, maka mereka itu tidak memberikan madarat pada Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya memberikan adza dan itu tidak berefek apapun sedikit pun enggak berefek pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menganggap segala ujian dari manusia dengan izin Allah itu hanya sebagai adza kalau kita di jalan benar terus saja istiqamah, maka itu enggak begitu kerasa sebenarnya. Justru kadang-kadang orang yang memasang adza ketika dicuekin itu yang paling enggak enak posisinya. Kenapa? Saya udah capek-capek, enggak dihargain lagi rintangan saya kan gitu. Gitu. Jadi enggak enak malah yang seperti itu. Ya. Taib kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa qalu di surat Al-Jathiyah 24 wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka berkata, tidaklah ini melainkan kehidupan dunia kita. Kita akan mati, kita mati dan kita hidup. Dan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang menghanguskan kita, tidak ada yang membinasakan kita melainkan ad-dahr. Melainkan ad-dahr yaitu masa. Masa itulah yang akan menghilangkan kita, menghanguskan kita. Maka ini kalimat kufur, ini kalimat syirik, enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala mematikan dan menghidupkan manusia dan akan mengembalikannya nanti di akhirat. Maka yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidaklah ada yang membinasakan kita melainkan masa, kita hanyalah hari-hari yang tinggal menghitung masa untuk ketiadaan. Maka ini adalah mazhab atau agama yang disebut dahriyah atau duhriyah, sama. Yaitu yang berpatuk pada zaman masa. Dan ternyata ya menjadikan masa sebagai penyebab atau penghancur manusia itu adalah suatu celaan terhadap masa.
dan itu adalah tingkahnya orang-orang kafir, sikapnya orang kafir, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan bentuk adza terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum bidzalika min ilm. Mereka tidak punya ilmu untuk itu, inhum illa yadhunnun. Melainkan mereka hanya bersikap waham. Tadi dalam Sahih Bukhari disebutkan Abu Hurairah dari Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam itu menyakitiku, memberikanku adza. Ya subbud dahr. Dengan cara apa? Dengan cara mencela masa. Wa anad dahr. Aku adalah pembolak-balik masa, pengatur masa. Ini jangan terjemahkan wa anad dahr, aku adalah masa. Salah. Ya, harus terjemah tafsiriyah, jangan terjemah harfiah. Kalau antum lihat banyak dari terjemahan di Indonesia, aku adalah ad-dahr, aku adalah masa, ini salah. Ad-dahr ini bukan nama Allah, bukan pula sifat Allah. Ad-dahr adalah yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai wadah untuk segala kejadian. Ad-dahr, waktu. Maka wa ana ad-dahr, aku adalah pengatur waktu, itu maknanya. Ya, dengan tafsiran dari lafal setelahnya, uqallibul laila wan nahar. Aku membolak-balikan malam dan siang. Kalau dikatakan aku adalah waktu, aku yang membolak-balikan, berarti membolak-balikan siang, berarti aku adalah waktu, aku membolak-balikan siang, berarti aku membolak-balikan diriku dong. Karena malam dan siang itu waktu. Maka makna ana ad-dahr di sini yaitu aku adalah pengatur waktu. Itu maknanya. Maka Ibnu Hazm afallahu anhu wa rahimah, beliau salah dalam memasukkan ad-dahr sebagai salah satu dari nama Allah. Ini salah. Antum enggak boleh mengatakan wahai ad-dahr. Ya, salah. Yang sahih adalah ad-dahr bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Melainkan ad-dahr makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Segalanya selain Allah adalah makhluk. Ya, itu yang sahih. Wa ana ad-dahr maksudnya adalah aku adalah pembolak-balik dan pengatur masa, waktu. Wa fi riwayah la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kalian mencaci masa. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah yang membolak-balikan dan mengatur masa. Jadi makna wa ana ad-dahr itu mudabbirud dahra wa musarrifuh. Aku adalah yang mengatur masa. Ya, hati-hati dengan yang seperti ini. Dengan pembahasan ini harus paham, jangan sampai salah paham kemudian memasukkan yang bukan nama Allah menjadi nama Allah Subhanahu wa taala. Maka diingkarilah Ibnu Hazm oleh banyak dari ulama Ahlus Sunnah. Taib, di antaranya perkataan Ibnul Mu'taz, seorang penyair. Ya, seorang penyair. Yang mana dia dikenal masyhur sebagai penyair dan juga sebagai seorang pemimpin. Ada kalimatnya, ya dahru wayhaq ma abqaita li ahadin wa anta walidu su'in ta'kul waladah. Subhanallah. Ini syairnya kayak gini. Ya dahr, wahai masa, wayhaq, celaka engkau wahai masa. Ma abqaita li ahadan, engkau tidak menyisakan untukku satupun. Paham baik-baik. Wahai waktu, celaka engkau wahai waktu. Engkau tidak menyisakan diriku sedikit pun. Wa anta walidu su'in ta'kulul walada. Engkau adalah orang tua. Engkau adalah induk yang buruk yang memakan anaknya. Jadi engkau adalah induk yang buruk yang memakan anaknya. Apa maksudnya? Waktu itu memakan kita. Semakin makan kita sampai kita mati, dimatikan oleh waktu. Itu maksudnya. Ini berbahaya. Ini pencelaan terhadap waktu. Ya, wahai waktu, celaka engkau. Engkau tidak menyisakan seseorang pun, karena waktu itu akan menghabiskan orang, gitu. Maka semua orang akan mati. Mati pada waktu. Maka ini celaan terhadap waktu. Ini yang dilarang. Ini yang dilarang.
Ya, juga Abu Thayyib Al-Mutanabbi ini syair yang masyhur. Kata Abu Thayyib, qubhan liwajhika ya zamanu fa innahu wajhun lahu fi kulli qubhin yurburqu'. Ya, yaitu betapa buruknya wajahmu wahai zaman. Buruknya wajahmu wahai zaman. Sesungguhnya wajahmu itu wajah yang segala keburukan ada padanya. Subhanallah. Mencela waktu, mencela zaman. Ini seperti ini terjadi. Ya. Ya. Kemudian juga Al-Hariri berkata, Al-Hariri ini ahli balaghah. Wala ta'manid dahral khauna wa makrahu fakam khamilun akhna alaihi wa nabih. Yang mana di sini jangan engkau merasa aman pada waktu yang serba mengkhianati. Waktu itu pengkhianat. Lihat, ini contoh-contoh apa? Mencela waktu. Waktu pengkhianat, celaka engkau wahai waktu. Wajahmu buruk sekali wahai waktu. Dan ini contoh-contohnya. Dan para penyair itu adalah orang yang enggak memfilter masalah agama demi kepentingan syair. Seniman pun begitu. Orang-orang yang tidak memfilter seni versi mereka dengan saringan dan pengetatan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya pelukis sering melanggar, penyair sering melanggar, penyanyi itu aja udah melanggar. Ya enggak? Semua seniman. Apapun itu. Ya, kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kalau bisa pekerjaan jangan seniman. Kalau bisa pekerjaan yang lebih afdal. Walaupun seniman kalau itu mubah, tafadhal. Tetapi hati-hati dan harus menjaga agama Allah dalam berkarya. Ya, seperti itu. Ya. Artis-artis, apakah mereka akan enggak menjaga agama Allah? Enggak. Sebenarnya kalau orang menjaga agama Allah, itu tidak akan berkecimpung di dunia seperti itu. Ya. Gitu. Taib. Dan juga dalam celaan-celaan yang tadi itu juga ada kandungan syirik. Kenapa? Karena seolah-olah menggambarkan waktu punya wajah. Waktu bisa berkhianat. Seolah-olah waktu atau zaman itu bisa bertasarruf dan bisa mengatur seseorang kehidupannya gitu loh. Subhanallah. Padahal dalam ayat itu banyak dalil-dalil menunjukkan Allah itu telah membolak-balikkan siang, yulijul laila fin nahari dan seterusnya. Subhanallah. Waktu hanyalah waktu. Waktu adalah modal manusia untuk beramal yang suatu saat akan habis dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu pembahasan kita pada pagi hari ini sepertinya sudah masuk syuruk. Kita cukup sampai sini insyaallah ikhwas sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.